Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali jumpa bersama saya dan Pak Soleh Asnawi dalam acara Kick Tangsel ya. Ini kebetulan sore ini ya kita kehadiran tamu yang sangat segar nih. Wajahnya muda gitu. Ada Pak Eki ya. Pak Eki. Assalamualaikum, Pak Nguten. Selamat sore Pak Eki. Sore. Yang kedua ini ada Pak Azmi Abu Bakar. Siap Kang Pak Nguten. Abu Bakar ini sudah tidak asing lagi. Beliau sudah kedua kali Pak Haji ya tampil di Kick Tangsel. Nah nanti sebentar lagi masih di perjalanan ada Ibu Santi Wardoyo ya, salah satu anggota DPRD Kota Tangsel dari fraksi PKS. PKS. Nah, Komisi 3 ya. Sore ini kita akan berbicara tentang Tangsel dalam kaitannya dengan akhir tahun ini. Jadi istilahnya apa itu? Evaluasi. Evaluasi atau apa sih namanya tuh kalau refleksi ya, refleksi akhir tahunnya. Nah ini sebetulnya sebelum Pak Eki dan Pak Azmi hadir juga kita sempat mengundang juga Pak Pilar ya, Pak Pilar, kemudian Pak Ketua DPRD Kang Ocil, mungkin karena sibuk mau jalan-jalan keluar kota kali ya tahun baru, jadi Pak Eki dan anggota Dewan nanti yang akan mewakilinya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai beberapa pertanyaan kepada Kang Eki, kita akan kenalkan dulu nih. Kang Eki ini sebetulnya dia sudah tidak asing lagi buat warga Tangsel. Karena apa? Karena selain muda, tampangnya juga itu sangat Instagramable. Jadi kalau ada tokoh birokrat di Tangsel yang layak main sinetron, sebetulnya beliau ini tampan, ganteng, dan smart ya. Nah, beliau ini adalah ketua Bapeda ya, masih muda tapi reputasi dan prestasinya cukup membanggakan warga Tangsel. Nah Pak Azmi ini sudah kita kenal ahli pengamat etnis Cina ya, dan pemilik dan pendiri sekaligus itu perpustakaan keturunan Tionghoa. Ini luar biasa. Gitu Pak Soleh, kira-kira ya, yang mau kita bahas itu tentang ketangselan lah gitu. Iyalah, tentang apa? Prestasi anak muda. Ya, itu pasti lah. Ya. Tapi bimbingannya orang tua ya. Sehat Kang Eki ya? Sehat Kang Nguten. Nah, kita mulai Kang Eki aja deh. Kang Eki sebagai ketua Bapeda ini kemarin kan saya lihat dapat award ya, sebagai salah satu kepala pejabat award dari PWI ya, yang berprestasi atau yang populer gitu. Itu apa sebetulnya yang membuat Kang Eki itu bisa mendapatkan award itu? Apa yang sudah dilakukan Kang Eki sebetulnya? Ini pertanyaannya harusnya ditanya ke PWI nih. Kriterianya gitu ya Kang Nguten ya. Tapi secara prinsip barangkali yang namanya perencanaan pasti akan selalu ada. Karena masalah pasti selalu ada Kang Nguten. Kalau tidak ada masalah, sudah tidak ada perencanaan Kang Azmi. Sudah selesai lah, ngapain lagi merencanakan, toh masalahnya juga sudah selesai. Masalah kemudian direncanakan untuk dicarikan solusinya, yang pasti tidak bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu sendiri. Pasti ada kolaborasi dari berbagai pihak. Mungkin itu yang kemarin teman-teman PWI bisa memberikan penghargaan karena kolaborasi dari berbagai elemen dalam merencanakan terhadap permasalahan yang ada di Tangsel. Masalahnya ada sekarang? Ada Pak. Ada. Kalau nggak ada ya nggak usah direncanakan solusinya. Gitu kan. Itu barangkali. Kalau sekarang kita lihat seperti ini ya, ramai dan sangat dinamis. Salah satu yang paling bertanggung jawab itu Kang Eki, nanti perencanaannya. Nah begini Kang Eki, orang melihat Tangsel itu memang sekarang tumbuh secara ekonomi luar biasa ya. Nanti Kang Eki sebutkan lah berapa persen pertumbuhannya. Tapi juga di sisi lain ini ada kemacetan di mana-mana Kang Eki. Ini dulu kita keluar komplek itu baru jalan raya baru terasa macet. Sekarang begitu keluar komplek udah macet. Hampir di seluruh ruas jalan.
Itu bagaimana ceritanya kayak perencanaan kok bisa sampai kota ini, jangan-jangan nanti dalam beberapa tahun ke depan ini menjadi kota yang stuck gitu ya, stuck macet ya. Oke, masalah perkotaan Kang Azmi, itu mungkin akan sama nih di berbagai daerah, Pak. Problemnya akan sama. Satu, berkaitan dengan macet. Problemnya sama nih. Saya cerita dulu masalah yang samanya. Yang kedua, banjir. Jabodetabek pasti itu masalah yang hampir sama. Yang ketiga, sampah. Ya. Yang ketiga, sampah. Kemudian keempat, air minum, air bersih, dan air limbah. Itu hampir mirip. Kemudian kawasan kumuh. Kawasan kumuh itu semilir. Kita coba selesaikan satu-satu ya, Pak. Jadi tidak selesai begitu ya. Banjir. Kemarin heboh gitu kan. Heboh itu kita selesaikan, kita coba selesaikan. Banjir itu seluruhnya plus genangan, Pak. Plus genangan di Tangsel itu ada 305 titik. Banjirnya 40 titik. Jadi genangannya kurang lebih 265-an lah gitu ya genangan. Banjir kita didominasi oleh Kali Angke. Jadi ada tiga sungai di kita yang di Tangsel, Pak Azmi, Pak Soleh. Satu di sebelah sini, berbatasan dengan lagun itu Cisadane. Kemudian di sisi timur sana itu Pesanggerahat, batas DKI. Kemudian di tengah itu ada Kali Angke. Dari 40 titik banjir, kalau genangan mungkin bukan kita abaikan, kita carikan solusinya juga gitu ya, Kang Azmi ya. Titik banjir 40 itu, satu di Cisadane, Pesona Serpong, satu di Cirende Permai, 38-nya di tengah, Pak, Kali Angke. Kita coba selesaikan lah. Pelan-pelan kita selesaikan, titiknya mudah-mudahan bisa berkurang. Tahun ini sudah dilakukan. Tahun depan kita lebih fokus lagi, mudah-mudahan 2024 berkurang banyak. Cara penyelesaiannya gimana itu? Berbagai cara, Pak, banyak. Dan itu tidak bisa juga hanya diselesaikan oleh satu perangkat daerah. Kita membuat sumur resapan, gitu ya, Kang. Kemudian beberapa tandon, kemudian normalisasi sungainya. Sedimentasi kita bereskan. Kalau dari sisi struktur Tangsel kan agak sedikit ada logik ya kalau sampai macet sekian. Ya itu yang banjir dulu ya, yang banjir dulu ya. Oke. Titik banjir. Ya. Karena ada 12 situ, ada 5 sungai. Ya. Harusnya kan kalau kata pengamat di luar itu kan tinggal nyambung-nyambungin doang air itu gitu kan. Kok bisa macet gitu? Bisa banjir. Bisa banjir gitu loh. Dan ini baru 5 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Dan dulu BSD itu adalah satu wilayah kota perumahan yang dinilai oleh nasional terbaik dari sisi drainasenya karena nggak pernah banjir. Sekarang banjir gitu loh. Iya. Itu kondisinya memang nggak gampang juga, kalau bicara segampang itu ya. Situ ada 9, Kang Uten, ya bukan 15, 9 di kita. Aktif ya 9 kita terdata situ, itu asetnya punya provinsi, tercatat di provinsi itu ada 9. 9 yang satu kemarin Kayu Antap sedang berproses gitu ya. Kondisinya selain tadi, yang pasti kapasitas tampung dari saluran. Ini sebetulnya detail teknis nih. Detail teknis, sedimentasi banyak gitu ya, Kang. Tadi kenapa saya gambarkan kok banyaknya di tengah nih banjirnya. Jadi 38 titik itu adanya di sepanjang Kali Angke. Sepanjang Kali Angke. Nah, itu perlu maintenance, perlu pemeliharaan di Kali Angkenya, Pak. Sedimentasinya sangat luar biasa, jadi kapasitas tampung air juga terbatas, Pak. Air mau masuk, Pak, dari anak kalinya, ketahan semua, Pak. Balik akhirnya balik. Tapi teman-teman di SDA sedang menangani lah, Kang Uten. Kita lihat nanti tahun depan seperti apa. Mudah-mudahan si titiknya turun, kemudian luas genangan bisa turun. Artinya sudah ada grand design-nya ya? Ada grand design-nya, betul. Nah, kalau soal macet? Macet PR juga sama. PR kemarin kita sudah melakukan koordinasi juga, Kang Uten. Jadi
tidak bisa juga diselesaikan oleh teman-teman dinas perhubungan. Tentu ada perangkat daerah lain yang berkaitan untuk penanganan macet. Macet kemarin kita identifikasi ada 38 titik. 38 titik. Satu berkaitan dengan volume capacity ratio atau PCR, volume capacity ratio yang sudah di atas 1, itu pasti macet. Daya tampungnya mau nggak mau ini harus dilebarkan jalannya. Itu salah satu solusinya. Kemudian ada juga yang karena hambatan samping, Pak. Sebetulnya kapasitasnya masih cukup, tapi karena ada hambatan samping, orang berhenti, pasar tumpah, dan seterusnya. Itu perlu penanganan yang berbeda pastinya. Jadi dari 38 itu kita identifikasi. Plus satu lagi, rekayasa lalu lintas solusinya. Rekayasa lalu lintas kita coba terapkan kemarin kan sudah mulai mencoba. Itu yang perlu boleh mencoba. Kalau enggak berubah arah ya. Satu arah gitu ya, itu rekayasa lalu lintas. Kalau tidak mencoba, kalau tidak dicoba, nggak tahu keberhasilannya. Kalau dicoba ya kita evaluasi gitu ya. Jadi solusinya selain tadi penambahan kapasitas, jalan mana yang perlu dilebarkan gitu ya, yang mana yang perlu rekayasa lalu lintas, atau perlu Satpol PP nungguin. Gitu ya, karena pasar tumpah dan seterusnya. Tapi yang pasti kami pun mencoba mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi massal. Jadi sudah kami disediakan transportasi massal. Nah, kami kemarin programnya Pak Wali kan terkait salah satunya adalah tindak lanjut dari Lebak Bulus, MRT Lebak Bulus menuju ke Rawabuntu. Kami kemarin berdiskusi kembali Pak sama teman-teman di Kementerian Perhubungan. Bentuknya apa? Bis apa? Kereta apa? Ya, transportasi massal berbasis rel ya Pak. Rel, bisa ya? LRT, bisa MRT. Itu teman-teman dari kementerian kemarin sedang berhitung Pak. Jadi bulan lalu kami berkoordinasi lah ke Kementerian Perhubungan, ketemu Kepala BPTJ dan seterusnya. Insya Allah bulan Januari akan ditindaklanjuti pendetilan Pak. Pendetilan terhadap permasalahan menuju ke arah adanya MRT, LRT dari Lebak Bulus menuju ke Rawabuntu. Meskipun posisinya tidak mungkin langsung ke Rawabuntu, Kang Uten. Rencananya di estafet Pak. Jadi 2 tahap ke Pondok Cabe dulu baru ke Rawabuntu. Oke, satu lagi sampah ya. Sampah. Jadi karena 3 hal ini yang paling PR. menjadi problem utama di Tangsel PR. yang menjadi isu teman-teman ya. Itu gimana Cipucang ini nggak pernah beres-beres nih. Udah sekian tahun ya, sekian periode ini masalahnya di mana sesungguhnya itu? Kok dari dulu nggak pernah beres-beres di Cipucang? Iya. Jadi memang di Cipucang sekarang kapasitas sudah lumayan penuh ya Pak Utet. Bukan lumayan lagi, masyarakat penuh. 1.000 ton per hari produksi sampah. Kita 400 kita tangani ya Pak. Kemudian sebetulnya kita sudah masuk di Perpres 35 2018 tentang percepatan pengolahan sampah menjadi energi listrik kan. PSEL namanya. Itu Perpres PSN, percepatan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Cuma memang tahapan sudah kita jalankan, tapi itu agak panjang Pak. Kepres itu kan udah lama sekali, sejak tahun agak panjang memang. 2010 kalau salah. Betul. Kepres itu. Agak panjang. Kami kemarin didampingi oleh teman-teman dari EDB Pak. Jadi kami dapat namanya karena masuk PSN dari Kementerian Keuangan itu kami dapat Project Facility Development. Jadi kajiannya dibantu oleh teman-teman dari EDB. Prosesnya panjang Pak. OBC-nya sudah selesai. FBC-nya kemarin. Kira-kira tahun berapa bisa terlaksana itu menjadi? Kemarin kami berdiskusi dengan teman-teman dari EDB Pak. Dari EDB ada beberapa opsi sebetulnya yang berkaitan dengan pengolahan sampah di Tangsel. Tapi nanti deh detailnya ya Kang Uten. Ini belum diputuskan soalnya opsinya 1, 2, 3. Yang pasti kami berusaha terus. Saya jalan-jalan ke provinsi untuk mendorong jadi regional, misalnya gitu ya Pak. Regional di provinsi, kemarin provinsi sudah menyanggupi 2023 mereka mulai pengadaan lahan di Maja, betul. Ada opsi Cigelis, kemudian Cileles gitu ya, Kang Asmi. Itu ada beberapa, kemudian kami pun ke Kabupaten Bogor menjajaki opsi yang lain. Selain ada kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat yang di Nambo sekarang. Nambo, ya. Nambo itu kan udah berhenti lagi kan? Dulu sempat ya? Sudah, sedang Pak, sedang berproses karena di sananya belum siap.
Tapi kita juga di luar Nambo, kita koordinasi juga dengan pemerintah Bogor untuk berdiskusi itu gitu ya Kang, kaitan dengan pengelolaan sampah. Mohon bersabar lah. Yang pasti penyelesaian sebetulnya ini kan di sisi hulu Kang, di sisi hilir pengelolaan sampah. Di hulunya kan ada sebetulnya reduksi sampah, rumah minim sampah dan seterusnya, TPS 3R, bank sampah, itu kan perlu dioptimalkan juga. Ya, kira-kira gitu Pak Haji, itu problem utama yang menjadi isu sentral teman-teman aktivis dan pengamat di Tangsel. 3 hal ini yang belum terpecahkan. Nah, Kang Eki tadi sudah mencoba memberikan kisi-kisi alternatif solusinya. Nah, kita sebelum ke Pak Soleh, saya ke Pak Azmi dulu. Sebagai pengamat boleh saya sampaikan dulu indikator kinerjanya gitu ya. Maksud saya ada indikator makro. 1 tahun kita terlihat seperti apa di luar masalah yang tadi Kang Azmi. Masalah jadi PR kita pun tidak berdiam diri. Pak Wali, Pak Wakil semua juga memikirkan itu, dicarikan solusi yang paling pas gitu terhadap permasalahan yang tadi macet, banjir, sampah dan seterusnya gitu ya. Tapi ada beberapa indikator yang perlu juga saya sampaikan Pak Uten berkaitan dengan indikator makro Kota Tangerang Selatan. Yang pertama pastinya tingkat indeks pembangunan manusia nih Kang Azmi. Alhamdulillah kemarin naiknya, kita posisinya sudah ada di atas, jadi naiknya agak susah nih. Kalau sudah di atas biasanya naiknya nggak tajam gitu ya. Mantap ya. Tapi ini alhamdulillah dari 81,6 bisa menjadi 81,95%. Udah bagus Pak. Ke 81,95. Kemudian tingkat kemiskinan dulu sebelum pandemi kita 1,68. Pandemi agak naik Pak. 2,57 kemarin. 2021. Tahun ini alhamdulillah triwulan 3 kemarin angkanya turunnya tipis tapi setidaknya turun 2,50. Ada kita kemiskinan ekstrim yang kita intervensi di 2023 Pak. Kemiskinan ekstrim kita masuk. Oke, kemiskinan ekstrim itu wilayah mana itu kira-kira? Dan ada beberapa wilayah. Ini kan hitungannya adalah konversi ke konsumsi Pak. Jadi pengeluaran per kapita per bulan dari individu Pak. Dikonversi ke 21.000 kilokalori. Ini ke BLT nantinya. Ya, salah satunya itu Kang. Tapi kita intervensinya banyak. Bisa nanti beasiswanya, bisa nanti rumah tidak layak huninya, kan bisa agak ironis ya, kota modern masih ada diprediksi ada kemiskinan ekstrim ya. Ya, nanti kita selesaikan Pak. Kalau melihat angka kemiskinan, ini kan ada ininya ya, termasuk ada PMK-nya. Ya, ini PR nih. Ya, jadi cerita kemiskinan namanya ada garis kemiskinan Pak. Namanya ada garis kemiskinan. Setiap daerah garis kemiskinan itu pasti berbeda. Itu kan dikonversi ke dalam bentuk rupiah, konsumsi per orang per kapita. Per kapita per bulan kita hitung. Tangsel garis kemiskinannya naik Pak, dari 665.000 menjadi 700.000 sekian. Mau nggak mau si garisnya naik Pak, orangnya pasti naik. Tapi ini alhamdulillah turun. Meskipun angka 700.000-nya naik dari 665, tapi orangnya turun dari 257 ke 2,5. Gitu ya. Yang lebih parah itu memang yang ekstrim konsumsinya 368.000. Hitungan dari Bank Dunia itu per bulan per orang. Itu yang kita coba intervensi, by name by address-nya sudah kita dapat, 2023 mudah-mudahan bisa kita intervensi. Solusinya, tadi Pak, cuma ada 2 solusinya. Mengurangi beban pengeluaran, yang kedua, membantu menambah pendapatan. Saya misalnya termasuk kategori miskin, pengeluaran saya jangan sampai terlalu banyak. Kita bantu dengan UHC misalnya, kesehatannya dijamin, anaknya beasiswa bisa sekolah gratis misalnya gitu ya, bisa ditambahkan untuk biaya sekolah dan seterusnya. Sedang jalan program itu? Sedang jalan. 2023 kita lebih fokus, kenapa? Karena kita sudah punya by name by address-nya. Oke, sampai sini dulu Kang Eki ya. Biar ini soal lokasi soalnya. Kang Azmi gimana melihat laporan lah ini? Pandangan, selayang pandang terhadap kondisi Tangsel terakhir ini. Iya, kalau saya melihatnya begini Kang Uten, setidaknya ada 2 faktor penting ya yang menyebabkan 3 pokok tadi.
Pertama, pertumbuhan penduduk yang memang cukup signifikan di Tangsel ini, setidaknya 5% ya per tahun. Otomatis ini juga membawa dampak pada pembangunan pemukiman yang tidak terhindarkan. Setidaknya itu berdampak pada 3 hal pokok tadi yang sudah disebutkan, ya, banjir, macet, dan sampah. Nah, dan titiknya juga dari keterangan tadi dari Kang Eki, itu juga di wilayah-wilayah yang boleh kita katakan cukup padat, ya, seperti banjirnya kan di tengah Kali Angke itu banyak perumahan pemukiman. Dan juga tentu itu sampahnya juga bertambah. Ya. Nah, ini yang saya kira hal utama yang patut menjadi perhatian kita. Tidak mungkin tentu kita mengurangi jumlah penduduk. Iya. Membatasi. Membatasi udah nggak boleh habis sekarang. Kalau bisa tambah ya. Ya kan. Terus kemudian juga pemukiman juga nggak mungkin kita hindari. Ya, artinya memang itu satu konsekuensi logis. Tapi ini kan perlu penataan. Saya kira Kang Eki tadi backgroundnya kan Bapeda ya, perencanaan ya. Perencanaannya sih bagus ya, oke banget ya. Nah, kalau melihat pelaksanaannya di dalam gimana Pak? Ya, setidaknya kan ada beberapa pokok penting dalam manajemen sebuah kota. Ya kan? Ya, selain perencanaan tentu ada bagaimana mengorganisnya, ya kan? Lalu aktualisasinya, dan tentu yang terakhir yang paling menurut saya menjadi perhatian itu controllingnya. Ya, ini yang barangkali menjadi tugas kita semua ya, penyelenggara daripada pemerintahan. Kita belum ya. Pak Haji udah. Ini dua. Aduh, keduluan ngomong kitanya nih, amin. Akan. Ya, artinya kalau saya melihat ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi ada satu unsur yang barangkali harus dimasukkan dalam variabel penting ke depan, kolaborasi dengan para pengusaha selain antara penyelenggara pemerintah dengan rakyat. Saya melihat di sini pemerintah jelas kedodoran dengan keterbatasan yang ada. Ya. Nggak, kedodoran dalam konteks apa? Seperti apa? Oke. Ini saya memancing dipancing lagi Pak Haji. Kang Uten ini kan salah satu pendiri daripada Tangerang Selatan. Kenapa Tangerang Selatan ini didirikan? Karena satu persoalan yang saya catat betul, mengoptimalisasikan sumber daya manusia. Itu satu pokok. Nah, bagi saya, pemerintahan kota Tangerang Selatan memiliki persoalan yang sangat penting pada hari ini, bagaimana mengoptimalisasikan sumber daya manusianya. Nah, menurut saya itu kedodoran. Artinya belum maksimal dieksplorasikan. Iya, dieksplorasi. Iya. Jadi sumber daya ini bagaimana mengoptimalisasikannya ini sangat penting menurut saya. Jangan diganti-ganti terus. Ya kan? Kurang baik diganti. Ya kan? Itu kan ketidakmampuan dalam melihat sumber daya atau penempatannya. Di sini pintar-pintar saya kira. Atau karena ada unsur politiknya misalnya. Itu juga salah satu faktor yang mewarnai, sehingga karena ada hutang politik, jasa politik, lalu penempatannya berdasarkan itu. Tidak profesional. Mau tidak mau. Iya, akhirnya kan? Begitu kan. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Dan Pak Admi melihat seperti itu di Tangsel. Juga melihat seperti itu, tetapi Kang Uten, saya juga menilai sumber daya manusia kita cukup baik. Keren-keren. Tapi kurang diberdayakan. Yes, dan penempatannya nggak tepat. Oke, sampai situ dulu. Oke. Pak Haji gimana melihatnya Pak Haji sebagai tokoh masyarakat? Ya, saya kira dari 3 persoalan besar tadi itu. Tadi Kang Eki udah ceritakan ya semua, dan saya sangat memaklumi itu karena Bapeda, Badan Perencanaan. Tapi yang paling penting di sini sebetulnya dalam kaitan Badan Perencanaan itu sudah merencanakan begitu dengan baik misalnya, tapi implementasinya dari dinas-dinas terkait itu tidak jalan itu. Nah, dinas-dinas terkait kalau pengawasannya kurang juga nggak jalan semua kan gitu ya. Saya mau tanya lagi, memang kita ini di Tangsel ini adalah daerah urban. Pada saat pertama diambil alih Tangsel berdiri sendiri, itu kita kan kacau, itu penghasilan asli daerah kita kecil sekali.
Tapi diupayakan bagaimana caranya supaya itu bisa ada progres penambahan. PAD-nya maksudnya? PAD-nya. Okay. PAD itu terkait langsung dengan sumber daya kan? Betul. Gitu kan? Nah ini saya kira kalau tadi dari paparan Kang Eki ini saya cukup memaklumi karena daerah kita ini daerah urban. Daerah urban itu memang betul-betul besar sekali, banyak dinamikanya. Tapi saya mau tanya Pak Eki, Mas Eki, seyogianya kalau di daerah-daerah lain ya, pernah satu kali saya tanya beberapa daerah itu, dari Bapeda itu memang perencanaan yang bertanggung jawab untuk merencanakan, tapi Bapeda ini juga punya partner sebetulnya. Mereka bisa menggunakan konsultan atau dan lain sebagainya. Merencanakan itu betul-betul dengan matang. Dan daerah mana yang punya potensi apa kan lain-lain ceritanya. Ini yang punya potensi banjir, ini yang potensi ini, dan ini punya potensi penghasilan ini, itu kan lain. Nah saya belum tahu apakah, jadi jangan sampai ada satu daerah, saya pernah kunjungi, itu semata-mata ya memang dari inspirasi dia aja itu apa yang mau dikerjain. Intuisi gitu ya, intuisi gitu. Apa yang dikerjain, apa yang ini. One man show. One man show. Ya nonsen itu nggak mungkin itu, karena dia nggak ada sekolahnya dia itu menggunakan untuk apa supaya potensi yang di sini bisa tergali gitu ya. Potensi ini bisa tergali biasanya ini. Jadi intinya kolaborasi kan. Kolaborasi dengan sebelum itu. Dibahas itu saya mau ke Ibu Santi dulu ya. Nah, Ibu Santi ini anggota Dewan beberapa kali, Bu? Baru sekali ya dari PKS nya. Tadi sudah kita udah cerita, Bu, soal Tangsel ini 3 masalah besar ya, sampah, macet dan banjir. Nah, ini banyak orang melihat anggota Dewan ini pasif ya. Ngapain gitu? Ngapain kerjanya? Kok nggak ada suaranya gitu. Nah, Ibu sebagai anggota Dewan ini coba melihat persoalan besar di Tangsel itu gimana? Apa yang sudah dilakukan oleh anggota Dewan untuk mempercepat solusi masalah itu? Baik. Silakan. Ya, terima kasih, Kang Hutan ya. Ya. Nah, alhamdulillah tadi saya nyambung dulu ya terkait Bapeda tadi. Sebenarnya sekarang itu kan namanya sebelum menjawab ya, Bapelitbangda ya. Jadi ada penelitiannya. Jadi ada research itu pasti nggak pakai intuisi lagi lah. Insyaallah. Selama ini pakai intuisi. Artinya ada dengan nomenklatur yang baru ditambah itu mudah-mudahan ke depan insya Allah ada harapan yang lebih dari peran dari Bapeda menjadi Bapelitbangda itu insya Allah ada pengaruhnya. Nah kemudian apa yang dilakukan anggota Dewan? Tentu saja kalau anggota Dewan terkait permasalahan 3 permasalahan besar di Tangsel ya, yang sama-sama sudah disepakati rupanya ya, dan memang itu yang menjadi concern kami sebenarnya, macet, banjir, dan sampah ya. 3 hal ini. Sebenarnya kalau anggota Dewan itu bermain dari sisi fungsinya gitu kan, itu secara fungsi kami ada fungsi legislasi, ada fungsi controlling tadi, juga ada fungsi budgeting ya, anggaran ya. Nah, secara sistem, secara kelembagaan DPRD, kami melakukan fungsi itu, insya Allah sebenarnya sudah berjalan. Tapi yang namanya perbaikan sistem, peningkatan dari sebelumnya menjadi setelahnya itu kan ada sebuah proses, ya kan? Terkait penanggulangan banjir misalnya ya, kami sih saat ini sedang membahas tentang Raperda, rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di situ kami memberi masukan, anggota Dewan memberi masukan, karena RPPLH ya, disingkatnya RPPLH ini berlakunya 30 tahun ke depan. Jadi harus ada include di dalam RPJMD juga RPJPD ya. Nah, sebentar sebelum Ibu punya formulasi sendiri, kan nih pemerintah daerah nih Pak Eki dan wali kota kan sudah punya strategi ya. Iya. Grand design-nya. Itu penilaian dan controlling dari Dewan gimana gitu terhadap program yang sudah dilakukan. Nah,
kemarin kami mengundang beberapa OPD, hampir semua OPD ya. Pak Eki datang nggak yang terkait penanggulangan banjir ya? Nah itu salah satu bentuk ya kita koordinasi dengan berbagai OPD untuk bagaimana penanggulangan banjir itu adalah bentuk controlling kami. Apa yang sudah dilakukan, penganggaran yang sudah diatur itu serapannya seperti apa untuk penanggulangan banjir. Itu secara sistem ya. Kalau secara pribadi-pribadi anggota dewan jangan tanya Pak. Yang namanya pengaduan banjir, terus pengerukan kali, turap tebing itu saya rasa bukan saya aja ya, teman-teman saya yang anggota dewan lain juga kalau yang kami lakukan bukan secara lembaga ya, secara individu itu insya Allah sudah ya dalam hal terkait langsung implementasi di lapangan dan itu bukan penanggulangan banjir ya, itu pengendalian saja ya. Kalau penanggulangan itu memang harus terpadu bersama, harus dan itu juga nggak bisa dengan pemerintah Tangsel saja, harus ada dengan kabupaten, dengan kota Tangerang, juga dengan wali kota yang di Jakarta, nah Depok gitu, Jakarta Selatan terkait kali yang perbatasan dengan Pondok Betung, nah itu juga. Jadi kita harus komprehensif dan itu butuh waktu. Karena itu lewat Raperda sesuai fungsi ya, itu juga menitipkan masukan terkait penanggulangan banjir, terus secara implementasi sistemik yaitu dengan mengundang OPD ya kan, berkoordinasi langkah-langkah yang dilakukan terkait penanggulangan banjir itu yang sudah dilakukan. Oke, tapi kesannya agak terlalu formal ya. Jadi maksud saya gini, kurang greget tuh orang dewan ini menggebrak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemda sehingga kan sampah dari dulu begitu aja, banjir juga makin banyak titiknya walaupun menurut Pak Wali Kota turun tingkat sekarang kesurutannya makin cepat, tapi titiknya kan makin banyak gitu kan, juga kemacetan gitu. Ini mungkin perlu vitamin baru kali ya anggota dewan biar kencang gitu loh. Biar Kang Egi juga kerjanya kencang juga gitu loh. Gitu. Jadi gini, ada dua sisi nih Pak. Kalau anggota dewan kencang ya, jadi kita intinya permasalahan selesai, ya enggak? Ininya itu kan tujuannya, macet, banjir, sampah. Kalau nggak kenceng tapi selesai, nggak apa-apa juga kan? Ya kan? Nah, bukan berarti harus kenceng untuk menyelesaikan itu, gitu loh. Tetapi harus sebagai anggota dewan itu, menurut saya ya, dan teman-teman saya juga setuju kami, dan ini kan 3 tahun berjalan dengan kami 3 tahun lah ya, hampir 3 tahun dengan COVID ya, itu kan ada penyesuaian ya, itu sangat berpengaruh. Sehingga untuk kenceng pun kami harus memahami, gitu. Harus memahami. Memaklumi. Jangan terlalu memaklumi. Memahami karena ada fungsi controlling kami, gitu. Ya, oke. Gitu. Ada kesan di luar nih, Kang Eki atau Pemkot ini kurang fokus gitu. Betul nggak, Kang Ajmi? Dalam menyelesaikan masalah. Ada betulnya. Betul. Ya. Misalnya kalau sampah, kan kalau fokus satu dulu gitu kan. Ya. Udah 10 tahun, mestinya kan sudah beres kan gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nggak? Iya, betul nggak itu? Saya kira begini, itu memang permasalahan yang kadang-kadang kita juga dari periode ke periode nih, semenjak berdirinya Tangsel. Dan saya kira kita harus kembali pada kata otoritas. Leadership ya? Leadership. Oke. Betul kita bisa berbagi masalah banjir, masalah kemacetan, ya, dan lain-lain menjadi tanggung jawab bersama misalnya secara regional. Tapi kita harus ingat bahwa kita pada suatu masa pernah meminta otoritas untuk kota ini. Setuju. Sekarang pertanggungjawabannya kamu. Ketika sudah dikasih nggak mampu kan malu kita. Kan begitu sekarang. Dan menurut saya persoalan utamanya adalah memang sumber daya manusianya. Kurang diberdayakan maksimal. Kurang diberdayakan, pinter-pinter orang Tangsel. IPM-nya tertinggi loh di Banten. IPM-nya apalagi tertinggi. Walaupun masih ada kemiskinan ahli apa sih yang dan ada pengangguran. Ahli apa sih yang ada di Tangsel itu?
kayaknya ada semua ya. Ada semua. Ada semua. Iya. BRIN ada. Jadi kalau saya menekankan memang pada persoalan penempatan ya, jeli-jelilah melihat sumber daya kita ini kaya sekali Tangsel. Iya. Ya. Jeli melihat kemampuan dan tidak usah terbawa arus dengan hutang dan jasa-jasa politik tahunan itu. Bagaimana kayak gitu? Coba, betul nggak begitu kayak gitu? Saya biar fair tadi saya sampaikan dulu indikator makronya ya. Saya bilang gitu ya. Tadi karena kepotong sama Kang Uten nih, supaya bisa melihat kinerjanya. Maka, Meskipun tadi memang tidak semua pemerintah gitu ya. Ya. Jadi saya harus sampaikan dulu nih indikator makronya supaya bisa ada gambaran. Nanti biar runtutan ke bawahnya ya permasalahan pasti diselesaikan lah. Kita fokus ke penyelesaian masalah. IPM naik dari 81,6 jadi 81,95. Kemudian tingkat kemiskinan semula 2,57 turun jadi 2,5 per triwulan 3 ya Kang. Per triwulan 3 belum selesai. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi dari kemarin Covid kita minus Kang 1,01. Kemarin 2021 sudah naik di 4,77. Sekarang belum rilis. Kita tunggu rilisnya nanti dari BPS. Kemudian angka stunting. Stunting tadi PR-nya juga luar biasa karena kemarin kita mengalami kenaikan dari 15 ke 19,9. Itu ada 2 survei yang melakukan. Satu SSGBI, kemudian yang kedua IPPGBM. Nah, yang SSGBI memang angkanya selalu luar biasa nih, karena mereka survei. Sementara yang by name, by address itu namanya IPPGBM. Angka kita 2,35 prevalensi terhadap bayi, populasi bayi. Tahun ini turun kan? 1,15. Mudah-mudahan si SSGBI juga turun kan? Dari 19,9 harapan kita angkanya mendekati 13 atau 14 sesuai dengan target yang tertuang di pemerintah pusat 2024 angkanya 14%. Mudah-mudahan sih angkanya turun drastis di tahun ini karena kita coba intervensi kaitan penurunan angka stunting. Kemudian tingkat pengangguran terbuka semula 8,6 tahun kemarin, alhamdulillah sekarang turunnya signifikan 6,59. Kemudian angka harapan lama sekolah 14,66 naik 14,67. Kemudian kemampuan daya beli juga naik dari 15,75 juta jadi 16 juta. Yaitu beberapa capaian ya kan, yang makro kita tidak bisa pungkiri. Ya artinya beberapa variabel indikator ya, indikator kemajuan kota itu sudah terlihat dan dari angka-angka ya. Menurut tadi saya agak sedikit berbeda, ini masalah persepsi. Tadi Kang Eki bilang per triwulan sampai triwulan 3. Triwulan 3. Tapi kalau kita bandingkan kemiskinan dan pengangguran selama 3 tahun dari 2019 sampai 2021 ini ada masalah besar. Artinya kita mengalami masalah peningkatan kemiskinan dan pengangguran yang cukup signifikan. Dan Kang Uten, kita nggak boleh menyalahkan COVID. Iya. Selalu jadi alasan ya? Iya. Di mana-mana itu bukan selalu di mana-mana. Jadi kambing hitam. Harus ada arus balik. Iya. Ya kan? Harus ada arus balik yang bisa kita manfaatkan. Untuk kemudian tidak melulu menyalahkan itu. Nah ini menurut saya juga masalah untuk refleksi kita ya. Refleksi kita ke tahun depan agar lebih baik menurut saya. Ya Pak Haji tadi ada yang mau ini ya soal kolaborasi kali Pak Haji ya? Enggak, saya kira kalau saya sih tetap berpatokan bahwa Bapeda ini punya peranan penting. Jadi apakah itu bisa diimplementasikan atau tidak perencanaan yang itu, kalau itu ini kan upaya ini sudah maksimal sesuai dengan perencanaan dari Bapeda. Tapi hasilnya nol, enggak kurang. Ya kan? Enggak nol, kurang. Itu sudah itu. Nah, maksud saya di sini jadi di sini sebetulnya perencanaan itu akan lebih matang kalau memang betul-betul ya berkolaborasi dengan orang-orang ahlinya betul lah. Inovasi. Iya, yang ahli-ahlinya bidang-bidangnya itu. Jadi jangan hanya pendapat-pendapat dari para birokrat yang ada ya, nah, begini. Coba panggil aja ahlinya. Saya setuju. Itu betul, Kang Eki. Kesan di luar itu kita ini dianugerahi oleh banyak
orang-orang hebat ya, apa sih yang nggak dimiliki di Tangsel dari berbagai profesi gitu ya. Cuman tadi kata Kang Azmi tadi kurang diberdayakan secara maksimal para profesional yang ada, sehingga para profesional kita itu banyak lari ke berkiprah di Jakarta, di luar negeri gitu loh. Bahkan kesan saya mereka merasa tidak menjadi orang Tangsel gitu loh. Nah, cuman tinggal di sini, tapi beraktivitasnya dan kemudian buang duitnya di luar. Kira-kira begitu. Itu gimana Kang Egi tanggapannya? Yang pasti pertama barangkali yang disampaikan Pak Haji tadi, tidak by intuisi gitu ya. Pasti kita ada pegangan dokumen. Gitu ya Pak. Ada dokumen jangka panjang, RPJPD, meskipun itu akan habis juga nanti 2025. Jadi PR-nya kita nyusun 2024. Kita susun, pastinya kita kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Nggak mungkin sendirian gitu ya Pak Haji ya. Ini karena menentukan 20 tahun ke depan Tangsel mau dibawa kemana. Iya betul. RPJPD, nanti kita undang seluruh pemangku kepentingan. Kita akan perbanyak diskusi, kita juga mengundang seluruh pemangku kepentingan tadi yang expert yang tinggal di Tangsel gitu ya Kang Azmi, kita undang untuk menyusun rencana jangka panjang. Karena ini membawa Tangsel ke arah mana nih? Turunannya 5 tahunan Pak. Iya. 5 tahunannya oke, sekarang Pak Wali Kota 2021 sampai 2026 by dokumen. Meskipun penyelesaiannya hanya 2024 Pak, dan mulai pelaksanaan tahun pertama sebetulnya 2022 sekarang Pak. Artinya gini Kang Eki, ukuran sebuah kesuksesan kota itu mungkin tidak melulu dilihat dari angka itu, betul, gitu kan? Tapi juga misalnya dari sisi branded ya, atau brand kota ini, kemudian juga apa kenyamanan hidup, diversity misalnya gitu kan, itu yang menjadi indeks dasar kebahagiaan gitu ya. Nah, kebahagiaan ternyata kan. Apakah Tangsel masuk kota bahagia? Kalau yang jelas secara nasional Banten tidak bahagia. Banten tidak bahagia loh, secara nasional. Nah, saya belum tahu penelitian soal Tangsel, apakah orang Tangsel bahagia jadi warga Tangsel. Ini belum. Nanti kita kalau coba Banten secara keseluruhan tidak bahagia. Yang pasti gitu. Tadi Pak, balik lagi, insya Allah nanti kita nyusun 2024 pun ada tahapannya Pak. Tahapannya ya. Ada tahapannya, nggak mungkin by intuisi. Semua kita undang seluruh pemangku kepentingan. Kemarin kita ngundang juga Tangsel Club, gitu ya, di FKP, meskipun ada beberapa yang lewat online. Tapi pasti itu akan kita jalankan dengan berdiskusi terhadap seluruh pemangku kepentingan. Itu aja sih Pak. Enggak, saya gini Kang Aki, yang saya maksud itu kecuali pemangku kepentingan itu untuk apa? Untuk buat grand design itunya ya, untuk mengambil satu keputusan. Tapi paling tidak dari Bapeda itu mendapat masukan dari orang ahlinya di luar pemangku itu. Memang orang yang netral, misalnya dari kalau Jawa Barat tuh ngambil dari Jepang, dari mana ahli nih. Coba yuk pelajari ini nih. Potensi apa yang ada di sini? Bagaimana cara ininya, garapnya? Bagaimana cara ininya? Nah, itu juga yang kemarin muncul di koran, dikritik. Kita ini punya 10 tenaga ahli ya, kalau salah ya, dari luar ya. 10 tenaga ahli, saya harus ngecek juga ya. Jadi dari ahli kayak teman-teman lah yang saya dengar ada 10-an itu ya. Juga dikritik sama kawan-kawan, kerjanya apa gitu. Kalau itu tenaga ahli barangkali yang dimaksud. Cuman ini konsultan resmi. Ini konsultan yang kompeten. Konsultan resmi yang kompeten untuk membangun kota ini, kita buat grand design ini seperti apa. Kan gitu. Ini Tangsel ini mereka pelajari itu. Tangsel ini potensi apa. Ada. Dibuat grand design, nanti masukkan ke Bapeda tinggal terjemahkan ini. Jadi maksud Pak Haji itu gini, mungkin kota ini kota yang sangat kaya dan strategis, tapi pembangunannya rada biasa-biasa. Jadi yang kita inginkan itu ada the big bang gitu kan. Ada kejutan-kejutan, misalnya kalau buat jembatan bukan untuk nyebrang doang, tapi bagaimana jembatan itu bisa menjadi ikon kota, gitu. Kira-kira gitu. Iya, karena memang danau misalnya bukan hanya untuk nampung air, tapi menjadi pusat peradaban. Misalnya kira-kira gitu ya. Tangerang Selatan ini kota metropolis sebagai penyangga dari ibu kota itu ya, dan betul-betul bisa dikembangkan. Nah, misalnya dibuat grand design apa, kereta cepat dari mana, arah mana, ini cepat mana, sehingga pada suatu ketika berapa puluh tahun yang akan datang, orang itu kalau mau transit lebih baik transit di sini, kayak Singapura. Asik gitu. Orang mau kemana transit di Singapura. Orang Tangsel daripada dia mau
urusan di Cendana misalnya, urusan di mana, ya lebih baik transit di sini daripada di walaupun di Jakarta juga ya, di mana Pondok Cabe misalnya, karena dia macet. Kalau dari sini kereta langsung, kan gitu. Ya, kita segera akan mengakhiri pembicaraan ini. Saya mau sedikit aja 1 menit atau 2 menit Pak, closing statement ya dari Kang Eki dulu. Dari yang sebut dulu Bang. Sebut dulu silakan. Ya, saya kira progres yang dicapai oleh Tangerang Selatan dari awal pembentukan awal pelaksanaan pemerintahannya itu cukup bagus sampai sekarang ini, cukup bagus, relatif bagus sekali. Cuman akan lebih bagus lagi kalau itu yang saya tadi sampaikan. Oke, nah, kedepannya harus membuat harus ada konsultan yang membuat grand design besar, sehingga Bapeda ini bisa tinggal menerjemahkan dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan, kan gitu. Kang Ajmi? Iya. Janji politik kemudian diterjemahkan menjadi perencanaan bagaimana kota itu di manajemen. Kadang-kadang perencanaan ini macet dia, jalan nggak, terorganize nggak, ya kan, teraktualisasikan tidak. Saya melihat Tangsel masih punya persoalan itu. Kalau perencanaan, apalagi saat ini dipegang oleh seorang tokoh muda, saya kira oke. Tapi barangkali harus kuat-kuat diri ketika melihat perencanaan itu tidak berjalan dengan baik juga. Jangan sedih juga, tetap semangat. Merdeka. Masalah pasti ada, Pak Uten, Pak Haji Soleh, Kang Azmi. Kita mencoba mencari solusi terhadap permasalahan. Yang pasti tadi, satu masalah itu tidak bisa diselesaikan sendiri, Pak. Betul. Perlu kolaborasi seluruh kepentingan, plus kami di pemerintah daerah tidak bisa diselesaikan oleh satu perangkat daerah. Ini lintas sektor. Lintas sektor, kami akan menjadi dirijen yang baik, mudah-mudahan beberapa permasalahan bisa kita selesaikan, Pak. Kita atasi. Ya, ada PR masih. Ya. Barangkali. Ibu Santi? Ya, terkait amanah. Ya. Amanah yang dijalankan sebagai legislatif di kota ini, ya, di sisa waktu dan kita ada harapan keberlanjutan, maka kami ingin doa dan dukungan untuk menjalankan amanah seperti harapan Bapak-Bapak tadi terkait misi legislatif kami, yaitu untuk lebih benar-benar bisa mengimplementasikan Tangsel yang cerdas, modern, dan religius. Amin. Begitulah pemirsa di rumah dan di mana saja di Tangsel, di Banten, dan di Nusantara. Obrolan singkat, menarik, dan walaupun ngalor ngidul, tapi tetap kita fokus pada bagaimana Tangsel ke depan. Hari ini Tangsel luar biasa maju di bawah perencanaan Pak Eki sebagai Ketua Bapeda, dan ke depan kita berharap Tangsel jauh bukan hanya maju dari sisi angka-angka, tapi juga bisa menjadi kota yang different in the world. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.